Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Bapak-bapak rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan diberikan rahmat, serta malaikat akan menaunginya, dan nama mereka akan disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak rahimakumullah, Al-Ustaz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyampaikan di dalam kajian beliau ketika membawakan hadis ini, ya, beliau mengatakan, kalau kita ingin mencari buhul-buhul rezeki, kita ingin mencari pokok-pokok rezeki, kita mau mencari inti dari rizki-rizki Allah, maka datang ke majelis ilmu. Kita datang ke masjid, kita belajar agama Islam. Karena apa? Karena di dalam hadis ini disebutkan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, mereka akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat di sini umum, mencakup seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ya keadaan kita sekarang rahmatnya double. Ada yang tahu kenapa? Hujan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, bapak-bapak, satu butir air yang turun dari langit itu bersama satu malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat juga double, rezekinya juga double, dan semoga kita semua di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kaya yang dermawan, orang-orang kaya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahimakumullah, antum bisa lihat yang ada di grup. Di situ ada dua file yang judulnya Taklim atau Ta'lim Al-Quran yang kedua, ya. Kalau yang pekan kemarin ketinggalan, itu ada materi yang pertama, itu Ta'lim Al-Quran yang satu. Itu antum bisa baca-baca di situ. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke materi inti kita, yaitu pembahasan makharijul huruf, saya membawakan beberapa ayat dan beberapa dalil yang saya susun, ya. Yang pertama, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-30. Ini suara saya jelas bapak-bapak? Jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku,
sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Para ahli tafsir mengatakan, bapak-bapak rahimakumullah, pada hari itu, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kondisi kaumnya dan beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku yang engkau utus aku kepada mereka telah meninggalkan Al-Quran ini dan berpaling darinya. Rasul di sini, bapak-bapak rahimakumullah, berkata sebagai bentuk keluh kesah. Beliau mengadu kepada Rabb Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tentang kisah umatnya, berarti siapa? Kita. Rasul mengatakan mereka terus-menerus menolaknya, tidak mau merenunginya, tidak mau mengamalkan dan tidak mau menyampaikan. Dan kata para ulama ahli tafsir, ayat ini mengandung ancaman yang besar bagi orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran, menghajar Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya. Bapak-bapak rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam tafsirnya, maksud dari ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura adalah mereka telah berpaling dari Al-Quran, mengabaikan dan meninggalkannya, padahal yang menjadi kewajiban mereka adalah patuh kepada hukum Al-Quran. Setiap hukum yang ada di Al-Quran itu kita harus tunduk dan patuh dan menerima aturan-aturannya serta mengikutinya. Dan juga bapak-bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Buta bisa ngelihat nggak Pak? Nggak bisa melihat. Padahal ketika dia hidup, Allah kasih dia apa? Penglihatan. Allah kasih dia mata. Surat Toha ayat 124. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kata zikri tadi di ayat yang di atas adalah maksudnya Al-Quran. Jadi barang siapa yang berpaling dari bapak-bapak ngantuk ya? Dari Al-Quran. Dan para ahli tafsir yang lain mengatakan, bapak-bapak rahimakumullah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran yang aku peringatkan kepadanya, maka dalam kehidupan di dunia ini ketika dia masih hidup, maka dia akan mendapat penghidupan yang sempit lagi berat. Meskipun, perhatikan bapak-bapak, secara lahiriahnya ia adalah orang yang berkelebihan, orang kaya, dan juga berkelapangan. Mobilnya 4, motornya 4, istrinya 1, 4. Antum ngomongin istri kenceng ya, langsung 4. Wah, subhanallah ya bapak-bapak. Walaupun secara lahiriahnya dia orang masya Allah, tapi di dalam hatinya Allah tempatkan kesempitan ya. Sampai di situ belum. Kata para ahli tafsir mengatakan, ketika dia mati, maka kuburnya disempitkan. Kuburan berapa kali berapa Pak? 2 kali 1. Sempit gak? Makin disempitkan. Dan diazab di dalamnya
Dan kami akan menghimpunkannya, maksudnya mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika dia hidup, dia bisa melihat, matanya terang benderang, bisa bedakan ini merah, itu kuning, ini gelap, ini terang. Tapi ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka dia buta, tidak bisa melihat sesuatu dan tidak bisa melihat hujjah. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, selesai nukilan saya dari kitab-kitab tafsir. Nah, di sini saya berkata, termasuk berpaling dari Al-Quran adalah mereka yang tidak mau mempelajarinya, yang tidak mau membacanya. Kemarin pada pertemuan yang lalu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan Al-Quran itu diturunkan ada 3 tujuannya. Apa Pak? Pak Suwito? 1, nyontek aja ada di file yang satu lagi. Hah? Apa Pak Sugeng? Ayo Pak Sugeng baca Pak. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Kalau di file itu tidak ada, di file satu lagi. Ayo yang cepat dia dapat. Nggak bawa handphone Pak. Tujuan diturunkannya Al-Quran ada 3. Apa Pak Gumira? Tujuan yang pertama membacanya. Tentunya dengan tajwid dan ilmu qiraah. Nah, tajwid dan ilmu qiraah. Terus yang kedua memahami makna atau tafsirnya. Memahami makna dan tafsirnya. Yang ketiga mengamalkannya. Dan mudah-mudahan bapak-bapak rahimakumullah kita kumpul pada petang hari ini dalam rangka ya melaksanakan 3, minimal 1 lah dalam tujuan Al-Quran ini diturunkan. Ya, semoga bapak-bapak rahimakumullah dengan mempelajari Al-Quran kita tidak termasuk dari orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, terakhir sebelum kita masuk ke inti materi kita makharijul huruf, di situ saya membawakan sepucuk doa, yaitu doa agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dada dan pelipur kesedihan di saat tertimpa kesulitan. Saya bacakan, Bapak ulangi ya Pak ya. Siap? Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa
huzni wa dhahaba hammi. Artinya siapa yang mau baca? Kiki baca Ki. Artinya Ki yang kenceng. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu Adam, dan anak hamba perempuanmu Hawa. Bulu-buluku berada di tanganmu. Hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai petunjuk penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang bagi kesusahanku. Jazakallahu khairan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Siapa yang udah hafal doa ini Bapak-bapak? Panjang Ustaz. Lah, bagaimana ngapalinya? Nanti kita baca bareng-bareng ya Pak ya. Setiap pekan kita baca. Karena artinya ini luar biasa. Ya, dan ini doa termasuk doa yang penuh dengan syarat makna. Ya. Siapa yang nggak pernah kita sedih di dalam hidup di dunia ini? Semua kita pernah sedih. Dan kalau kita benar-benar memahami doa ini, Allah akan angkat kesedihan kita seketika itu juga. Insya Allah ya. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu bab makharijul huruf. Saya mau tanya Bapak-bapak, apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Tempat huruf apa Pak Sugeng? Huruf hijaiyah. Makharijul huruf Bapak-bapak rahimakumullah adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah dengan lahjah orang Arab, bukan dengan dialek orang Tegal. Ya Pak ya. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, kita akan mempelajari tempat-tempat keluarnya huruf. Dan sebelumnya Bapak-bapak, saya mau kasih tahu nih manhaj atau metode belajar kita. Kita pakai buku apa Pak? Iqra. Karangan siapa? Kiai Haji As'ad bin Humam rahimahullahu ta'ala. Kita pakai buku ini sistemnya mulazamah, maksudnya kita bacanya satu pertemuan, ya kita usahakan baca semuanya. Maksudnya enggak satu orang satu halaman enggak begitu. Jadi mungkin nanti kebagian 2 atau 3 kata, 1 atau 2 baris, ya sampai buku ini tamat. Dan yang bisa ikut sampai selesai, insya Allah nanti dia lulus bisa ngajar Iqra. Cita-cita kita belajar Quran biar bisa ngajarin Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum udah sampai situ aja. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat Islam adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an terus ngajarin. Gitu, Pak. Ada catatannya. Ya. Dia belajar Quran, udah bener, udah berilmu, baru ngajar. Udah dapat rekomendasi dari gurunya baru ngajar.
Jangan ikut daurah sehari, besok udah buka majelis. Salah ya Pak ya? Begitu. Baik Bapak-bapak, yang bawa buku tulis dicatat. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluar huruf dalam kurung huruf hijaiyah. Yang pertama, ini pakai bahasa Indonesia aja ya Pak ya. Kalau pakai bahasa Arab lama nanti. Tenggorokan. Satu, tenggorokan. Mana Pak? Tenggorokan sini apa sini Pak? Sama aja Ustaz, sini sama sini, orang dua-duanya leher ya. Masya Allah. Canda melulu nih Ustaz nih. Hujan Pak, godaannya ngantuk ya. Yang pertama tenggorokan. Tenggorokan ada 3 bagian. Yang A, enaknya pangkal. A, pangkal. Tulis hurufnya. Hamzah sama H besar. Hamzah dan H besar. H besar bentuknya kayak gimana Pak? Masya Allah. Gitu, oh enggak ya. Gini Pak ya. Gitu ya, H besar. Kayak bunga. Bentuknya kayak bunga. Kalau Hamzah garis terus ada ya kepala Hamzahnya. Lalu yang B, tengah. Apa Ki? Yang tengah hurufnya? Nggak tahu. 2 juga. Ain dan Ha. Ain dan Ha kecil. Nah, biar enak tuh. Ha kecil gimana Pak? Set. Waduh, ya. Begitu. Nggak ada papan tulis juga susah ya. Nanti aja nanti ya. Lalu yang C, ujung, yaitu ghain dan kha. Ghain dan kha. Jadi dari tenggorokan keluar berapa huruf Pak? 6 huruf. Dari 3 bagian. Apa Pak Zaglul? Baca Pak Zaglul. Yang A apa Pak Zaglul? A, pangkal tenggorokan. Hurufnya apa? Hamzah dan H besar. Yang kedua apa Ki? Yang B. Tengah. Apa hurufnya? H dan Ain. Wah, ilmunya udah luntur ini. Subhanallah. Lah, ilmu dari Pak Fikri gimana? Lupa. Pak Sugeng apa yang C? Ujung. Ghain sama kha ya. Masya Allah. Berarti total ada 6 huruf. Dulu Pak, waktu saya masih kecil, saya ngaji sama Hafiz, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, hafizahullah ta'ala, sama qori nasional. Ya, dulu dia bilang kalau H besar itu keluar dari sini, dari dada. H. Ya. Tapi saya husnudzon, ya. Mungkin namanya ngajar anak-anak itu tidak semudah ngajar orang dewasa. Kalau anak-anak SD keluar dari sini nggak nyangkut, ya, itu Pak. Nah, makanya kadang kita jangan suudzon sama ulama, ya begitu. Ulama dagingnya beracun. Antum mau makan daging beracun Pak? Daging kambing aja kolesterol, gimana daging beracun Pak ya?
Gitu Bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua, tadi yang pertama Pak, tenggorokan. Yang kedua, lidah. Masya Allah. Lidah ini paling banyak Bapak-bapak. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim mengumpamakan keselamatan seseorang itu tergantung dari lidahnya, ya, dan juga tangannya. Kalau tangan paling 1 meter, ya Pak ya. Tapi kalau lidah sampai ujung berung. Ditambah lagi kalau sekarang sama jari, ya Pak ya, bukan duit. Oh, Ustadz begini duit kali ya, bukan, nih jari Pak. Ketik-ketik ya, share di medsos, ternyata hoax, ternyata hadisnya palsu. Man kadzaba alayya muta'ammidan, ya, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja, maka siap-siap tuh tempat duduknya udah ada di neraka. Na'udzubillah. Makanya kalau nanti dapat hadis, dapat apa di sosmed, jangan buru-buru di share ya. Yang pertama Bapak-bapak, lidah bagian pangkal. Pangkal. Ada berapa bagian, Ustaz? Banyak. Pegal ya Pak ya, nulis Pak ya? Enggak. Biar enak. Ya. Iya, siap. Ada 10 dari poin A sampai J. Ya. Pangkal, lidah bagian pangkal. Dengan langit-langit yang lunak. Dengan langit-langit yang lunak. Keluar dari situ huruf Qaf. Sahih, Masya Allah. Huruf Qaf Bapak-bapak. Qaf tahu Pak bentuknya? Kayak toge. Ada titiknya 2. Kebayang nggak tuh? Kebayang ya Pak ya? Toge titiknya 2. Masya Allah. Itu huruf Qaf. Buat bacanya ko gitu ya. Nanti prakteknya di Iqra aja. Ini teori dulu. Lalu B, pangkal lidah juga dengan langit-langit yang keras. Dengan langit-langit yang keras. Apa? Kaf. Masya Allah. Pas Ugong ilmunya masih nempel. Ki, jangan kalah sama Bapak. Aduh. Pak Zaglul masih ingat? Masya Allah ya. Huruf kaf. Kaf kayak huruf lam, terus ada kaf kecilnya. Ya, itu kaf. Cara membedakannya o, ka, o, la. Bedanya di situ. Ayo, o, ka, o, la. Masya Allah ya. Jangan sering-sering Pak ya, nanti gagal ginjal. Bukan Kalisarian, bukan. Nah, ini anak promosiin masuk YouTube nanti nih. Ya, Kalisarian, Masya Allah. Tempat minum yang paling nyaman, insya Allah. Di Kalisari. Taib. Lalu yang C, lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah, yaitu huruf jim, shin, ya. Ja, sha, ya. Kebayang Pak hurufnya? Kalau nggak kebayang, tulis pakai bahasa Indonesia aja dulu ya. Nah,
Nah, sampai di situ dulu. Untuk materi teori kita pada malam hari ini sampai poin berapa? Poin 2C. Ada berapa huruf sudah? 10. 6 tambah 5, 11. Oh iya. Ada 11. A, ha, a, ha, gha, kha, qa, ka, ja, sya, ya. Masya Allah. Ya. Ada 11 huruf. Nah, sampai sini dulu Bapak-bapak rahimakumullah untuk teorinya. Sekarang kita masuk ke praktek. Bapak-bapak kalau praktek jangan malu. Malu itu musuhnya ilmu. Dulu Rasulullah SAW pernah menceritakan 3 orang di zaman Rasulullah. Ada yang datang ke masjid, yang satu langsung masuk duduk dekat Rasulullah, yang 2 di pojokan masjid dekat pintu, yang ketiga ada majelis ilmu, pulang kagak enak. Kata Rasulullah, Pak, yang pertama dia dapat ilmu karena dia nggak malu. Biar kata jenggotnya lebih panjang dibanding ustadznya, ustadz yang menatu. Ya begitu copot mulu lagi Pak Sugeng. Yang kedua, dia malu. Dia duduk di pinggir pintu, sender, tahu-tahu. Akhirnya Allah pun malu kasih dia ilmu, bapak-bapak. Yang ketiga, orangnya sombong. Apalagi tuh Pak, musuhnya tuh, musuh bebuyutan. Sombong itu musuh bebuyutannya ilmu. Jadi jangan malu. Udah ada ikronya? Saya cuma bawa 10 nih. Ya udah, yang ini aja dulu. Yang ada di grup dulu ya. Bapak-bapak ya. Nanti kalau jamaah mau masuk ke grup, ahsan. Biar dapat ikro gratis. Nanti juga saya siapin buku ini, tajwid kecil ini, ya nanti saya belikan. Tapi masuk grup dulu, ya begitu. Biar ketahuan siapa yang datang, siapa yang nggak datang. Kelihatan kan? Oh Kiki absen mulu Kiki, gitu Pak. Karena ilmu ini bapak-bapak harus didawamkan. Nggak bisa ngaji, aduh hujan nih, kagak enak mau pulang. Nggak bisa begitu. Kalau mau duduk ngaji belajar yang serius. Umur udah berapa sekarang kita? Gocap. Kalau saya sama Pak Sugeng udah biasa ngomong gini Pak. Murid senior saya Pak. Ya, gocap Pak Sugeng ya. 13 tahun lagi is dead. Enggak, maksudnya kebanyakan kan, kata Rasulullah umur umatku tidak lebih dari 70, kecuali yang melewati itu hanya sedikit. Udah sejauh mana kita kenal Quran? Ya, kadang huruf sa sama sya suka ketuker. Jim ha kho kudu nanya dulu sama Google. Suka kelewat, suka lupa, wajar. Ya, begitu. Ki bagian Ki. Yang di grup siapa aja Pak? Afwan. Bagian Pak. Yang di grup dulu. Nanti sisanya bisa kasih yang mau serius ngaji masuk grup. Nanti nanyanya sama Pak Sugeng ya Pak ya. DKM, kan ada grup DKM ya Pak ya. Yang mau serius ngaji masuk grup. Kiki imam di sini belajar yang rajin, ya. Jangan bikin ketar-ketir. Baik,
Bapak-bapak silakan dibuka halaman yang ke-5. Mana halaman 5? Mana halaman 5, Pak? Yang ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah. Metodenya saya bacakan, nanti Bapak ulangi ya. Nanti baca satu-satu. Ya, dan saya dahulukan orang yang duduk di depan. Jadi bapak-bapak besok duduk di depan sini. Jangan malu Pak ya. Saya nggak gigit kok Pak. Tenang aja Pak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, di sini penulis mengisyaratkan ada hamzah qata', hamzah yang dibaca sama dengan alif sebelahnya. Ini menandakan bahwa asalnya ya tulisan Iqra ini mengikuti dengan dobat Utsmani, rosem Utsmani. Jadi kalau misalkan ada yang bilang Iqra itu enggak sesuai dengan rosem Utsmani, coba dia buka dulu Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ya, karena saya sudah ngajar Iqra dari tahun 2009. Berapa tahun, Pak? Nah, Kiki lahir tahun 2008. Umur berapa sekarang? 14, berarti 13 tahun kurang lebih. Ya. A sama dengan A. Ya, Pak. A, ba. Mulutnya dibuka. A, ba. Ba, a, ba. A, ba, a. Ba, a, a. A, a, ba. Ba, ba, a. A, ba, ba. Ba, a, ba. A, ba, a. A, a, a. Ba, ba, ba. A, ba. A, ba. A, ba. Termasuk kesalahan ngajar Iqra 1 bacanya begini. Ba, a, ba. A, ba, a. Apalagi anak-anak. Hinda, hindari. Karena termasuk isyarat dari penulis, kalau hurufnya dipisah-pisah berarti bacanya juga dipisah. Antum anak umur yang paling besar umur 5 tahun. Ajarin Iqra satu-satu. Jangan baca langsung aba-aba. Waduh, ya. Baca satu-satu, Pak. Fando, Pak, diajarin satu-satu. Termasuk kesalahan, saya ulangi lagi, anak-anak itu langsung diajarin ba-ba-ba, a-a-a. Ini kurang tepat. Karena dia tidak bisa merasakan makhrajnya keluar dengan benar. Ngomongnya aja masih salah. Ya, ngomong aja kadang huruf kurang satu. Anak-anak, Pak ya. Begitu. Jadi bacanya satu-satu. Pak Zaglul, silakan baca Pak baris pertama. Bukan, itu baris bawahnya maksud saya. Wah, Ustadz ngerjain nih. Baris kedua berarti Pak Zaglul. Ba, a, ba. A, ba, a. Ba, biasa aja. Ba. Enggak, jangan
ba, mama, baba. Nah gitu. Ulangi. Bagus. Kiki, baris 3. Ba, a, ba. Bagus. Pak Sugeng. Ba, ba. Mulutnya kurang dibuka Pak, jadi suaranya mendem. Kurang treble itu. Ba, a, dibuka mulutnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baru jelas nih kan, mulutnya harus di. Kalau huruf fathah bapak-bapak, fathun wasatun, dibuka pertengahan, takarannya kelingking digigit nih. Jangan jempol kaki, kegedean. Nggak nyampe juga Pak ya, kelingking. Nih. A. Nah. Ayo Pak Gumira berikutnya. Ba, a, ba. A, ba, a. Bagus. Bapak siapa Pak? Saya lupa namanya. Aji. Pak Aji. Iya, silakan. A. Buka lagi mulutnya. A. Bagus. Ba, ba. Buka lagi kayak A tadi. Ba. Bagus. Bapak siapa namanya Pak? Pak Hayat. Silakan. Yang paling terakhir. Iya, barakallahu fikum. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, karena sudah masuk Isya ya, mungkin hari ini kita cukupkan dulu perjumpaan kita. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Ya, Iqra-nya dikasih nama, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang. Ya. Jangan dipakai ngaji buat anaknya. Ntar tahu-tahu udah belel. Ya, begitu Bapak-bapak. Ya, di akhir majelis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita yang hidup maupun yang telah meninggal, dan yang telah meninggal semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, ditempatkan di surga Firdaus, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.